Angkatan 2024 kelas B dari kelompok 3. Di sini kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa yang ada di kampus Bangkris untuk membahas judul, yaitu mengenai peran mahasiswa dalam menghadapi Islamofobia di lingkungan masyarakat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Indah Lestari, saya Nadia Amalia, saya Widya Nadia Sapitri. Baik, mari ikuti kami mewawancarai beberapa orang dari kampus Bangkris. Halo Kak, dari prodi mana nih? Halo, saya dari prodi bimbingan dan konseling. Bagus sekali nih, dari bimbingan konseling guys. Nah, saya di sini ingin bertanya nih, sebagai mahasiswa, menurut kamu gimana sih cara menjaga dan kita sebagai muslim di tengah lingkungan yang mungkin selalu mendukung sekarang? Kalau menurut saya sih, kita bisa mendisiplinkan diri. Karena kan kita harus tahu juga, harus sadar diri kayak kita sebagai muslim tuh harus tahu gimana cara bersikap ke orang, kita harus jaga attitude kita. Terus menurut saya yang paling penting tuh pertemanan, karena kita kan sama temen di kuliah tuh kadang ada yang udah azan malah dibilang nanti aja, kita main aja dulu baru sholat. Ada juga yang malah langsung buru-buruin kita ke sana. Jadi menurut saya cari teman yang baik dan harus menunjukkan bagus sekali nih jawabannya guys. Oke, sekian dari kami. Dadah. Kakak tahu nih nama dan dari prodi mana? Saya Nurhanina, saya dari Pendidikan Ekonomi angkatan 2022. Langsung ke pertanyaan aja nih Kak, menurut Kakak bagaimana sih media sosial atau media massa itu mempengaruhi pandangan orang-orang terhadap Islam? Apalagi di zaman sekarang banyak banget orang-orang yang membawa Islam melalui media sosial. Menurut saya sejauh ini dengan era yang cukup modern dan digitalisasi yang lumayan kuat, itu lumayan sangat mempengaruhi pandangan orang terhadap Islam. Dan itu pasti yang namanya perkembangan pasti ada pro dan kontra. Karena ada hal-hal beberapa yang bisa diambil secara positif, namun untuk memvalidasinya kadang ada orang yang mungkin secara kemampuan belum bisa menangkap apa yang disampaikan dari kita atau mungkin video-video yang tersebar. Jadi ada beberapa pandangan orang dan pola pikir juga yang secara langsung penangkapannya berbeda gitu. Mungkin bisa jadi kita melihat fenomena yang sama tapi berbeda sudut pandang. Jadi sejauh ini yang saya lihat itu pasti ada pro dan kontra. Pro-nya adalah pasti ke arah yang lebih baik, yang positif. Kayak saat ini mudah banget untuk kita mendengar kajian, mendengar mungkin quotes-quotes Islami yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin dengan perkembangannya digitalisasi juga banyak yang membuat ke arah negatif, mungkin kayak Islam gini banget ribet atau gimana, kayak ini udah modern ya, harusnya kita pikirnya juga lebih modern. Mungkin dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Ada juga kan yang berpikiran seperti itu. Jadi menurut saya tuh, saya memandangnya ada dua. Namun dengan dua pandangan itu pasti kita dengan adanya ilmu bisa memilah dan memilih kan. Sekiranya yang memang logis dengan kita pasti kita ambil, dan sekiranya yang bertentangan dengan prinsip kita ya kita mungkin coba untuk agak masuk nih di saya. Mungkin itu sih dari saya. Banyak banget ya, yang dari Kakak ini penting banget nih kayaknya. Mungkin pertanyaan dari saya pribadi sih Kak, gimana sih cara Kakak buat ke orang lain gitu, misalnya dia habis nonton video ini nih langsung mikir Islam tuh kayak gini, nah kayak gimana sih cara Kakak untuk kasih tahu ke dia tuh kalau ini tuh nggak kayak gitu. Saya rasa untuk zaman sekarang tuh pendekatannya lumayan nggak bisa yang kayak langsung gitu. Tapi itu nggak benar kalau gini. Tapi cara kita adalah oh gitu. Memang dari sudut pandangnya kenapa bisa jadi gitu? Mungkin bisa dilihat dulu kenapa perspektifnya dia, karena perspektifnya orang itu biasanya based on pengalaman. Karena apa yang dia lihat itu jadi pengalamannya dia.
jadi mungkin dia pernah melihat atau ada pernah terjadi di sekitar dia yang akhirnya dia, oh ini fakta kok. Nah mungkin kita yang sudah mengerti nggak mungkin dong, enggak, tapi itu nggak benar. Nah yang harus kita lakukan berarti pendekatan gimana caranya kita untuk memberi pemahaman tapi tidak mematahkan argumennya dia. Secara nggak langsung kita cukup berdiskusi atau saling bertukar pikiran, karena yang namanya pemikiran atau bisa dibilang kayak cara pandangnya orang-orang itu tidak bisa disamakan dengan kacamata kita. Kalau memang dia memandangnya sudah seperti itu, mau kita kasih masukan mungkin akan lama gitu. Jadi ya cara pendekatannya mungkin agak pelan-pelan gitu, nggak yang harus. Nah itu juga bisa ditanamkan ke diri kita. Kalau misalkan kita mau mengajak orang, mungkin bisa dimulai dari kita yang mencontohkan, baru orang yang melihat. Tapi kalau dari kita sendiri mungkin hanya sekedar teori saja tapi tidak mengamalkan dengan sehari-hari, rasanya agak kurang. Gimana orang mau percaya apa yang kita ucapkan sementara kita aja nggak melakukan. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita ambil dari sini. Sebelumnya terima kasih banyak Kak karena udah bersedia jadi responden di sini. Kenalin Kak, namanya dari prodi mana? Kak, saya berhanda. Ya, di sini saya mau memberikan pertanyaan. Menurut Kakak sebagai mahasiswa, gimana sih cara menjaga identitas sebagai Muslim di tengah lingkungan yang mungkin tidak selalu mendukung? Cara menjaga identitas sebagai seorang Muslim, ya. Pertama dengan tetap menyatakan identitas seorang muslim itu, kalau kita sebagai muslimah kita pakai hijab, kita memakai pakaian yang melekat aurat, gitu kan, sesuai dengan identitas kita sebagai muslimah yang kita banggakan. Walaupun mungkin lingkungannya tidak mendukung, kita sendiri yang patut untuk menjadi contoh gitu ya. Jadi bisa setidaknya membawa lingkungan yang sebelumnya tidak mendukung jadi mendukung, atau mungkin bisa jadi mengikuti kita malah ya. Walaupun lingkungan tidak, pasti ada aja beberapa orang yang mungkin ya berversi atau pemahaman lah dengan kita, jadi kita mencari lingkungan yang mencari teman-teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada kita sebagai orang. Terima kasih ya.